Di pinggiran kota Medan, berdiri sebuah rumah besar yang kini sepi tanpa tanda kehidupan. Lampunya mati, pintunya terkunci rapat, dan suasananya begitu berbeda dari biasanya. Warga sekitar mulai gelisah. Rumah yang dahulu selalu ramai dengan suara anak-anak dan aktivitas keluarga, mendadak hening selama hampir seminggu. Hingga suatu malam, bau menyengat keluar dari dalam rumah itu, membuat orang-orang yang melintas berhenti dan saling bertanya-tanya. Pertanyaan pun menyeruak di benak mereka. Di mana keluarga yang tinggal di sana? Keluarga itu sebenarnya dikenal cukup ramah. Seorang ayah yang pernah memiliki usaha kecil, seorang ibu yang bekerja di kantor, serta dua anak remaja yang selalu berangkat sekolah dengan riang. Mereka bukan keluarga kaya raya, tetapi rumah mereka cukup nyaman, dan kehidupan mereka tampak normal. Terakhir kali tetangga melihat mereka adalah pada malam minggu. Ada suara gaduh di dalam rumah, seolah ada perdebatan yang cukup panas, lalu setelah itu semuanya hening. Sejak saat itu, pintu rumah tak pernah terbuka lagi. Awalnya orang mengira keluarga itu pergi keluar kota. Namun kendaraan mereka masih ada di garasi, tirai rumah tetap tertutup, dan lampu tidak pernah dinyalakan. Semakin hari, bau aneh semakin terasa, membuat warga takut sekaligus penasaran. Akhirnya, mereka melapor kepada polisi. Petugas yang datang ke lokasi langsung mencium aroma menyengat dari luar rumah. Semakin mendekati pintu utama, baunya semakin kuat. Setelah beberapa kali mengetuk tanpa jawaban, polisi memutuskan mendobrak pintu. Begitu masuk, pemandangan di dalam rumah membuat suasana langsung berubah. Ruang tamu berantakan, seolah ditinggalkan terburu-buru. Piring dan gelas masih ada di meja makan, sisa makanan sudah basi, dan tidak ada satupun anggota keluarga yang terlihat. Yang lebih mengganggu adalah bau menyengat yang semakin pekat saat mereka menelusuri ruangan satu persatu. Kamar tidur kosong, lemari pakaian terbuka, bahkan ada koper yang sudah setengah terisi. Semua tampak janggal, seperti keluarga ini ingin pergi tapi tak pernah berhasil. Polisi dan warga yang ikut masuk mulai berbisik-bisik, menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang mengatakan rumah itu mungkin digunakan menyimpan barang-barang terlarang. Ada pula yang menuduh ada konflik keluarga yang berujung pada sesuatu yang lebih gelap. Awalnya, kecurigaan mengarah pada seorang kerabat jauh. Orang itu pernah berselisih soal warisan dengan kepala keluarga, dan beberapa hari sebelumnya terlihat di sekitar rumah. Namun saat diperiksa, ternyata ia berada di luar kota pada hari kejadian. Dugaan kemudian beralih ke tetangga sebelah, seorang pria yang dikenal tertutup. Beberapa warga bersaksi sempat melihatnya masuk ke halaman rumah malam itu. Namun ia membantah keras, mengatakan hanya mengambil barang miliknya yang jatuh. Polisi belum bisa memastikan siapa yang benar, siapa yang berbohong. Penyelidikan kemudian berlanjut dengan menelusuri kehidupan keluarga tersebut. Dari catatan yang ditemukan, sang ayah ternyata terlilit utang cukup besar setelah usahanya bangkrut. Beberapa hari sebelum menghilang, ia sering terlihat gelisah, menerima telepon dengan nada suara tinggi. Di ponsel istrinya, polisi menemukan percakapan dengan seseorang yang menuntut uang dalam jumlah besar, bahkan ada nada ancaman di dalamnya. Semua ini menambah misteri. Yang lebih mengejutkan adalah temuan dari CCTV jalan di depan rumah. Malam ketika keluarga itu menghilang, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah selama hampir 1 jam. Mobil itu kemudian pergi sekitar pukul 3 dini hari, dan sejak saat itu rumah benar-benar sunyi. Rekaman ini menjadi petunjuk penting, meski wajah orang di dalam mobil tak terlihat jelas. Polisi lalu melakukan penggeledahan lebih menyeluruh di rumah tersebut. Mereka menemukan sebuah pintu kecil menuju ruang bawah tanah yang terkunci rapat. Begitu pintu itu dibuka, bau menyengat yang selama ini membuat penasaran langsung menyeruak dengan keras. Di dalamnya, terdapat barang-barang pribadi keluarga. Pakaian, koper, dokumen penting, semuanya seakan ditinggalkan begitu saja. Dinding ruangan penuh dengan bercak aneh, seolah ada aktivitas yang berusaha disembunyikan. Semua itu menguatkan dugaan bahwa keluarga tersebut tidak pergi dengan sukarela. Penyidik menelusuri mobil hitam yang terekam CCTV. Setelah beberapa hari pencarian, mereka menemukan mobil itu ternyata disewa oleh seorang pria yang dulunya rekan bisnis kepala keluarga. Ketika ditangkap, pria itu akhirnya mengakui bahwa ia memang mendatangi rumah tersebut malam itu. Ia mengatakan bahwa keluarga tersebut memiliki masalah besar dengannya terkait utang dan bisnis gelap. Ia pun mengaku membawa seluruh keluarga keluar rumah dengan paksa. Namun saat ditanya di mana keberadaan mereka sekarang, jawabannya membuat bulu kuduk berdiri, mereka sudah tidak akan kembali lagi.
Pengakuan itu mengguncang semua pihak. Polisi menetapkan pria tersebut sebagai tersangka utama. Namun tanpa keberadaan keluarga yang jelas, kasus ini tetap menyisakan misteri yang sulit dipecahkan. Warga sekitar terkejut, karena keluarga yang terlihat biasa-biasa saja ternyata menyimpan persoalan berat yang berakhir tragis. Rumah itu kini kosong, berdiri dengan aura mencekam. Warga yang melewati sering teringat bau menyengat yang pernah keluar dari dalamnya. Ada yang memilih menjauhi jalan itu karena merasa trauma. Pelaku akhirnya dijatuhi hukuman berat atas penculikan dan tindakan kriminalnya. Tapi hingga kini, keberadaan keluarga itu tetap menjadi tanda tanya besar. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup di suatu tempat, atau benar-benar hilang selamanya. Kisah ini meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat sekitar. Mereka belajar bahwa apa yang tampak di permukaan belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya. Keluarga yang terlihat harmonis bisa saja menyimpan masalah yang begitu berat. Dan tekanan hidup, terutama urusan keuangan serta bisnis, bisa menjerumuskan orang pada keputusan-keputusan yang membawa malapetaka. Kasus ini juga menjadi pengingat betapa pentingnya kepedulian sosial. Seandainya warga lebih peka sejak awal, mungkin tanda-tanda mencurigakan bisa lebih cepat terungkap. Namun pada akhirnya, semua hanya meninggalkan misteri dan peringatan pahit. Rumah yang dulunya penuh canda tawa kini tinggal kenangan yang menyeramkan. Dan bau menyengat yang dulu keluar dari balik pintunya masih teringat jelas oleh mereka yang pernah merasakannya.